Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lorenzo Lariski dengan NIM 2010541010. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yang mengenai detail bentuk yang luas. Aturan pohon 1. Setiap simpul adalah penerus dari simpul awal dan simpul awal adalah satu-satunya yang memiliki properti ini. Aturan pohon 2, setiap not kecuali simpul awal memiliki tepat satu pendahulu langsung. Simpul awal tidak memiliki pendahuluan. Aturan 3, beberapa cabang yang memanjang dari simpul yang sama memiliki label tindakan yang berbeda. Aturan 4, setiap kumpulan informasi berisi simpulan keputusan hanya untuk satu pemain. Aturan pohon 5, semua simpul dalam kumpulan informasi yang diberikan harus memiliki jumlah penerus langsung yang sama dan mereka harus memiliki kumpulan label tindakan yang sama di cabang yang mengarah ke penerus ini. Selanjutnya, karena tawar-menawar adalah sarana yang terbesar luas untuk menetapkan persyaratan perdagangan, para ekonom, pebisnis, dan konsumen sehari-hari berusaha memahami bagaimana negosiasi berlangsung dan bagaimana menguasai seninya. Seperti gambar yang terlihat, banyak orang satu ingin menjual lukisan ke orang dua. Orang satu, penjual, tidak tertarik dengan lukisan itu tidak berharga baginya. Sebaliknya, lukisan itu bernilai $100 bagi pembelinya. Jadi, jika lukisan itu dijual dengan harga berapapun, antara 0 sampai dengan $100, kedua belah pihak akan lebih baik daripada jika lukisan itu tidak dijual. Ada banyak prosedur di mana tawar-menawar atas harga dapat dilakukan. Nyatanya hanya ada waktu untuk satu tawaran take it or leave it oleh salah satu pihak. Dia menyatakan harga di mana dia bersedia menjual lukisan itu dan pembeli kemudian menerimanya atau bisa menolaknya. Jika pembeli menolak harga, maka dia dan penjual harus berpisah tanpa melakukan perdagangan. Jika pembeli menerima harga tersebut, maka mereka menukar lukisan tersebut dengan harga tersebut. Dengan contohnya 100. Permainan sederhana ini dipresentasikan pada gambar yang terlihat. Jika lukisan itu tidak diperdagangkan, kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika lukisan tersebut diperdagangkan, maka kedua belah pihak akan mendapat kepuasannya. Selanjutnya, rasionalitas berurutan dan kesempurnaan subgame. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ada dua perusahaan dalam permainan pasar ini. Contoh calon peserta atau pemain 1 dan petahana atau pemain 2. Peserta memutuskan apakah akan memasuki industri incumbent atau tidak. Jika peserta tetap keluar, maka petahana mendapat untung besar dan peserta mendapat 0. Jika calon peserta benar-benar memasuki industri, maka petahana harus memilih apakah akan terlibat dalam perang harga atau tidak. Jika perusahaan memicu perang harga, maka kedua perusahaan menderita. Dan jika incumbent mengakomodasikan peserta, maka keduanya memperoleh keuntungan yang tidak seberapa. Pada gambar yang dapat kita lihat, representasi bentuk ekstensif dan normal dari permainan pasar ini. Sekilas melihat, bentuk normal akan mengungkapkan bahwa permainan memiliki dua kesetimbangan nas atau dalam bentuk strategi murni, yaitu I dan A, I sama A dan O ke P. Keseimbangan sebelumnya seharusnya tidak membuat kita
Kesempurnaan subgame. Game ini memiliki suatu subgame yang tepat yang dimulai dari game ini memiliki satu subgame yang tepat yang dimulai dari not yang dicapai saat permainan 1 memainkan U di not awal. Jadi ada dua subgame untuk dievaluasi, subgame yang tepat dan keseluruhan game. Di seluruh permainan antara UA, UAX, dan DAY, DAY, dan DBY adalah kesetimbangan nas, tetapi tidak semua profil strategi ini adalah subgame yang sempurna. Untuk melihat ini, kita dapat mengamati subgame yang tepat dan hanya memiliki satu equilibrium nas, seperti contohnya A, AX, dan cukup AX saja. Strategi DAY dan DBY bukanlah subgame yang sempurna karena mereka tidak membentuk kesetimbangan nas dalam subgame yang tepat. Secara khusus, DAY menetapkan bahwa AY dimainkan di subgame yang tepat, namun AY tidak sebuah kesetimbangan. Selanjutnya, DBY menentukan bahwa BY dimainkan di subgame, namun BY bukan merupakan equilibrium. Jadi ada satu SPE dalam contoh ini. Contohnya UAX. Kesetimbangan nas DAY memerlukan semacam ancaman yang dibuat bersama oleh para pemain untuk memberikan insentif kepada pemain 1 untuk memilih D pada kumpulan informasi pertamanya. Tapi ancaman itu tidak sah. Dalam subgame yang tepat, AY sama stabilnya dengan kalium dalam air. Pemain 1 memiliki insentif ketat untuk menyimpang resep ini. Terima kasih, sekian